Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib malam Jum'ah 6 dari bulan Muharram 1444 Hijriah, malam ke-7, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah ataupun Ilmil Hadis dari kitab At-Tauhid di Sahih Al-Bukhari, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan doa di saat mengalami kesulitan. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa bin Ibrahim, haddatsana Ibnu Shihab عن عبيد بن سفاق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس بهذا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن سفاق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فاتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mazilna fi kitab Tauhid wal an nadkhul ila hadis dari Ibni Abbas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Mu'alla bin Asad haddatsana Wahib an Sa'id an Qatadata an Abil Aliyati an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul indal karbi La ilaha illallah al-alimul halim, La ilaha illallah rabbul arsil adim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbu al-ard, rabbul arsil karim. Di dalam hadis ini barakallahu fikum, wajah pendalilannya adalah doa Nabi kepada Allah bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia, dan diantaranya dengan kepemilikan Allah atas arsy-Nya, yang mana arsy Allah sangat agung. Maka poin pendalilannya Rabbul Arsil Azim. Ini poin pendalilan hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid tentang tauhid asma wa sifat, tentang sifat Allah bersemayam di atas arsy-Nya, Ar-Rahman 'alal ars istawa, dan ars Allah itu di atas langit, aamintu man fis sama, dan ars Allah sangat agung. Maka ini wajah pendalilan. Dan sekarang kita masuk kepada faidah dari sanad ilmu ar-rijal. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Mu'alla
Ibnu Asad Al-Ammi Abul Haytham, yang mana dia adalah dari guru Imam Al-Bukhari di sini dan juga gurunya Imam Muslim dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan dari Al-Mu'alla Ibnu Asad. Al-Mu'alla Ibnu Asad, dia adalah rawi yang hidup di Kibar Al-Ashirah, di tabaqah yang ke-10. Dan tabaqah yang ke-10, barakallahu fikum, mereka orang-orang yang banyak mengambil hadis-hadis dari itba'at tabi'in dan tidak pernah bertemu para tabi'in sedikit pun. Maka yang hidup di tabaqah yang ke-10 tidak pernah melihat Qatadah, Imam Az-Zuhri, Atha Ibnu Abi Rabah, Muhammad Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, apalagi Sa'id Ibnu Musayyib, tidak pernah. Mereka adalah guru-guru mereka para itba'ut tabi'in. Maka guru-guru mereka yang mereka lihat hanya Malik Ibnu Anas, Imam Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Waddah Al-Yaskuri, Laits Ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Maka ini yang diinginkan dengan tabaqah al-ashirah, dan kebanyakan guru-gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah al-ashirah. Dan di sini seperti contohnya Imam Ahmad di tabaqah yang ke-10 dan Musaddad Ibnu Musarhad di tabaqah yang ke-10 dan yang lainnya. Dan kedudukan beliau di ilmi jarh wa ta'dil, maka beliau adalah rawi yang di atas thiqah. Telah disebutkan pentausikannya oleh Abu Hatim mengatakan thiqah, dan begitupun Maslamah Ibnul Qasim mengatakan juga thiqah. Dan ditausik oleh Abu Abdillah Imam Al-Hakim An-Naisaburi thiqatun ma'mun. Maka dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil dari dia thiqatun sabtun. Dan dari keutamaan beliau dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, lam yukhti illa fi hadisin wahid. Maka dia itu saking kuat hafalannya, tidak pernah salah dalam periwayatan hadis dari hafalannya kecuali satu hadis. Maka dari ribuan hadis yang diriwayatkan, satu yang salah. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Wuhaib. Maka Wuhaib di sini adalah Wuhaib Ibnu Khalid Ibnu Ajlan Al-Bahili. Maka Al-Bahili dari Basrah, dari Irak sekarang. Wuhaib Ibnu Khalid Ibnu Ajlan Al-Bahili, yang mana dia seorang muhaddis yang hidup di tabaqah di zaman ke-7. Berarti dia dari kibar itba'at tabi'in. Dan dia diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Semua kutubus sittah meriwayatkan dari Wuhaib Ibnu Khalid. Dan kedudukan beliau di ilmi jarh wa ta'dil, maka beliau derajatnya thiqah ataupun di atas thiqah. Yang mana Yahya Ibnu Ma'in mengatakan min asbat suyukhil basriyin. Dia termasuk dari yang paling kuat dari suyukh orang-orang Basrah. Dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan ahsanu tsana alaih, sangat memuji dengan penuh kebaikan. Dan Muhammad Ibnu Sa'ad Al-Waqidi pun mengatakan thiqatun katsirul hadis hujjah. Dan Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bah min ashabil hadis kana hafidon. Dan kalimat bah di sini pujian bahwa dia itu rawi yang
sangat kuat hadisnya. Dan disikohkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan disebutkan innahu lam yakun ba'da Syu'bah a'lamu rijal minhu. Berkata Abu Hatim, tidak ada setelah dari Syu'bah rawi yang paling kuat dari ilmu rijal kecuali dari dia. Maka inilah kedudukan dari Wuhaib ibnu Khalid al-Bahili di atas dari Thiqah, dan dia di tabaqah yang ketujuh, di tabaqah ru'us itba'at tabi'in, sehingga dia sejaman dengan Imam Syu'bah, Imam Malik ibnu Anas dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id. Maka Sa'id di sini ibnu Abi Arubah atau Sa'id ibnu Mihran al-Yaskuri al-Basri, Yaskuri dari Basrah al-Adawi. Maka beliau hidup di tabaqah yang ke-6. Maka antara Wuhaib dengan Sa'id tidak begitu jauh, hanya satu tabaqah. Dan kedudukan beliau rawi yang di atas thiqah, karena beliau adalah rawi yang paling kuat periwayatannya fi Qatadah. Dan di sini dia meriwayatkan dari Qatadah, menandakan bahwa periwayatan di sini ada sanad yang kuat sekali, di mana Sa'id ibnu Abi Arubah meriwayatkan dari gurunya Qatadah yang paling kuat periwayatannya. Maka disebutkan oleh Abu Hatim, kana a'lamun nas bi hadis Qatadah. Inilah yang menjadi keutamaan dia selain thiqah, maka dia adalah orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah. Dan begitu pun ucapan Abu Zur'ah Ar-Razi, temannya Abu Hatim, min athbat ashab Qatadah. Disikohkan dan dikatakan orang yang paling kuat periwayatannya dari Qatadah. Dan berkata Imam Ahmad, lam yakun lahu kitab kana yahfadu hadithahu kullah wa kana yaqulu bil qadar wa yaktumuhu. Maknanya dia tidak mempunyai kitab, dan dulu dia menghafal semua hadis-hadis yang dia riwayatkan dari hafalannya. Maka inilah dari ucapan para ulama tentangnya. Dan begitu pun Abu Daud atau Yalisi Sulaiman ibnu Daud mengatakan ahfad ashabi Qatadah. Semua para ulama mengakui bahwa dia hadisnya pada Qatadah tidak ada lawannya. Begitupun Ali ibnu Madini mengatakan ahfaduhum an Qatadah. Maka dia orang yang paling kuat dari Qatadah. Maka berkata Imam Ibnu Khuzaimah sesuai dengan ucapan Imam Ahmad tadi bahwa dia tidak mempunyai kitab. Jika dia meriwayatkan dari hafalannya. Dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah ahfadu ahli zamanihi. Dia adalah orang yang paling hafal di zamannya. Dari ulama yang hidup di zamannya dia number one. Dan manusia tidak ada yang sempurna, bagaikan gading yang tak ada gading yang tak retak. Semua gading mulus tetapi ada retaknya. Begitupun manusia. Maka beliau sebelum meninggalnya ikhtalaqa, maknanya pikun. Dan para muhaditsin jika pikun maka ucapannya ngaco dan sebagainya. Maka di sini dipermasalahkan
jika datang seorang muhaddis menerima hadis dari dirinya dan dia dalam keadaan sudah pikun, sehingga ngomong tentang sanad, bicara tentang sanad dan hadis ngaco, sudah tidak beraturan, maka di sini dinamakan dengan ikhtalata, pikun, yang bahasa ilmiahnya Alzheimer, hafalannya hancur. Maka di sini rawi-rawi seperti ini dilihat siapa yang meriwayatkan sebelum dia pikun. Jika diketahui si fulan meriwayatkan setelah dia pikun, setelah dia memang tidak bisa lagi meriwayatkan hadis, maka malah dia mengambil ilmu darinya, maka diketahui bahwa hadisnya didhaifkan. Hadis orang ini dhaif karena meriwayatkan dari orang-orang yang sudah pikun di saat setelah pikunnya. Maka oleh sebab itu para ulama telah memberikan tambih, barang siapa yang meriwayatkan setelah kepikunannya maka didhaifkan. Maka berkata Imam Ahmad, dulu dia meriwayatkan semua hadisnya dari hafalannya. Disebutkan faman sami'a bil Kufah fasima'uhu jayyid. Maka barang siapa yang mendengar di saat dia datang ke Kufah, maka hadisnya kuat. Namun barang siapa yang mengambil hadis setelah pikun,